PK-nya juga hidup suasananya baru tuh. Itu pun udah konten kreator, afiliator baru tuh. Mimpi dia mungkin yang dulu-dulu, mimpi yang dulu-dulu dia mungkin. Jangan harap lah Rudi, jangan harap. Zaman-zaman emas ya. Iya, sekarang ku hajar terus lagi kau. Tetap itu tidak bosan-bosannya aku memaparkan tentang surat pernyataan, tidak bosan-bosannya aku tentang dia video dia itu nanti video dia yang menyatakan rumah itu adalah panti. Mana anak pantinya, Rudi? Itu aja. Biar dia makin apa kelabakan menghadapi kan sampai dibilangnya aku dukun. Francisca itu tanya dulu pernah nggak dia ke dukun, berarti ngapain mesti ditanya. Dia yang mungkin ke dukun kan, ngapain saya ditanya-tanya mengenai ke dukun, nggak malu. Itu hal yang tidak berbobot sama aku tuh. Jangan karena dia kalah apa malu bilangnya orang ke dukun, malulah. Ah, Ngapain ke dukun? Saya aja waktu caleg diajak orang ke dukun, di sini ada dukun, di sini ada dukun, nggak mau, nggak percaya. Sampai giginya copot itu katanya. Aduh, nantilah waktu sudah baru apa dia sudah masuk ke apa itu kamar 10 tolu itu diantuk-antukannya lekap mulutnya itu patah lagi giginya itu kan, nggak malu dia. Tanya si Francisca itu mantan dewan, pernah dia ke dukun katanya. Udah itu tadi entah apa-apa lah dibikinnya. Aku bikin statusku tadi. 6 kali ada donatur mendonasikan dananya ke AB. Bagaimana itu? Aku bilang, itu aku kan dia nggak tahu sinis kan apa sindiran ku bikin. Itulah Francisca menanya sama dukun sama ke dukun ku bilang, oh wek. Oh Francisca mendukun katanya. Berarti tapi sang debaters apa lawyer masa nggak tahu bahasa sindiran. Aduh, mati aku melihat, berarti bodoh kan, IQ-nya bodoh. Kalau kita itu kan kalau udah dibikin orang begitu kan tentu kita apa kan tersentak gitu kan. betul. Ada emot emot ketawa pula aku bikin di situ. Enggak, malah dibilang Francisca men 4 kali ke dukun katanya. Bahasa orang Batak loa. Loa itu. Debaters, sang debaters masa begitu. Sang debaters itu berani, kayak dibilang berani berbuat, berani bertanya, berani ditanya. Duh. Masih dibilang pula lagi Edis tipu. Alamat Edis tipu ini. Jadi ada yang bilang di situ, alamat Rudi di mana? Alamat Rudi tanya sama saya. Aku bilang, biar makin apa? Dikiranya kita ini orang-orang pemberani, bukan kita menyatakan kebenaran itu fakta, data. Bukan asal omong-omong doang kan. Inilah enam kali donasi. Aku tadi kan di roomnya herder kan. Aku tanya berapa. Aku pernah donasikan ke Rudi untuk anak Batak. Jadi berapa kali? Aku bilang 6 kali. 6 kali katanya. Jadi udah berapa? Dikasih taunya. Pertama sekali 500. 500 baru kelipatan 500 lah dibikinnya. Sampai 6 kali lah. Yang nggak mau diakui si Rudi lagi tuh. Bagaimana yang ditransfer dari si Bom Bom ke dia? Itu kan Bom Bom kan udah cerita langsung waktu live. Rudi Yohanes mengajak saya untuk menggalang dana untuk anak Batak. Jadi uang itu semua saya kirim ke rekening anak Batak. Kutanya lah dulu Om PG. Kalau donasi itu dari donatur ke anak Batak cash and carry atau melalui rekening? Coba Om PG. Pasti rekening. Ah, Karena kan semua donatur belum tentu satu kota meet up ketemu kan, benar kan? iya, iya. Gitu. Ah, Itu dia bilang, eh saya kan mengirimnya kemarin, itu kan uang-uang langsung saya kasih ke rekeningnya Iskaret. Dikira si Bom Bom ininya bodoh-bodoh awak mengartikan kan. Tapi kalau kita, oke Pak Bom Bom,
uang itu langsung ke tangan Bapak kah dikasih atau melalui rekening Bapak? Saya rasa kalau dari donatur bukan di Manokwari, donatur di berbagai daerah, bahkan di Betul, luar negeri, pasti mengirim ke betul. Bapak. Kalau kata Bapak yang kirim ke rekeningnya Rudi Yohanes, pasti ke rekening Bapak dikirimkan. Hmm. Secara jadi kalau KPK atau apa namanya di inspektorat di kantor di pemerintahan mengapa Audit, audit, audit. mengaudit atau Nah, menginterogasi mereka kena iya kena kalau kena, iya di audit pasti kena lah, karena kan audit itu pakai data dari rekening koran, iya. masuknya anggaran, Ay- donasi itu peruntukannya buat apa, itu kan harus iya. jelas. Jadi pikir si Rudi Iskariot Jubalang ini bodoh aku. Jelas donasi itu dia minta. Tentu dia katakan peruntukannya adalah untuk GB Kairos. Iya kan? Sementara sekarang dipergunakan untuk yang lain, untuk gedung rohani. Kan tidak sesuai dengan yang bahasa proposal lah kita bilang dia waktu live maupun di YouTube maupun di Facebook. Tentu kan dengan adanya bahasa-bahasa dia di Facebook itu kan salah satu sudah bukti bahwa dia meminta, kita anggaplah itu di dunia maya sebagai proposal meminta ke donatur kan. Jadi peruntukannya kemarin kan GBI Kairos, pembangunan GBI Kairos. Sementara kenyataannya bukan GBI Kairos, adalah gedung rohani Christian Center. Itu kalau di audit itu udah kena dia. Di Iya kalau, pemerintah. iya kalau di audit sudah kena pasti. Apalagi minta donasi dari rumah ibadah harus ada izinnya. Harus ada izinnya. Betul, Dia kan tidak betul, ada izin. Walaupun dia sang betul sekali. debatas, walaupun dia apa ya namanya tahap itu harus ada izin. Gitu. Jadi dia lawyer tapi tidak membaca bagaimana seorang yang meminta donasi untuk rumah ibadah, mekanismenya bagaimana dan apakah Iya, wewenangnya donatur, betul. bisakah dia mengaudit atau tidak, maunya dia selidiki semua, tapi lawyer cuma ada Mbak Google Rudi ya, apakah surat pernyataan yang saya buat yang dituangkan di dalam kertas ditandatangani di atas meterai 10.000 berkekuatan hukum atau tidak, dia nggak tahu itu. Hmm. Iya kan? Dia nggak tahu. Apakah mau kau cabut, mau kau minta itu Rudi surat tanah itu, tapi kau sudah bikin pernyataan. Ya, kalau menggugurkan itu Rudi, kau harus ke notaris menggugurkan itu. Tarik kembali. Saya ini. Itu bukan sembrono, bukan semena-mena kau menarik itu. Karena kau sudah nanda tangan di atas meterai. Walaupun kau bilang ku ambil itu kembali, nggak bisa. Bisa, kau udah bikin pernyataan. Jadi belajar kau Rudi, biar S4 kau, biar ahli hukum kau Rudi, supaya kau pintar, jangan bodoh kau. Jangan mengotot-otoi membodoh-bodohi aja kau, jadi Markus kau untuk sebagai apa? Mafia kasus. Kau minta uangnya, kau ditandatangani, tapi kantor pengacara PH lain. Tapi uangnya kau yang minta, kau yang bagi, berarti kan kau mafia. Kau minta sekian puluh juta, kau kasih sama lawyernya yang punya kantor PH-nya sekian. Penipu kau. Ya, semalam mau kau bilang, mau ditunjukkannya katanya bukti wawa-wawanya sama si yang memberi duit itu sama dia. Mana? Tunjukkan, spill. Kalau aku secara pribadi ku spill itu. Ku spill. Ku apa kan Stabilo dulu nama yang transfer itu kan. Ku spill Ya, itu biar jangan kena pelanggar kuspil. Jangan pula hanya nampak gigi yang satu itu. Kalau aku nggak bisa iya, kayak gitu. iya, Apalagi Pak Bon iya, di malam aku bilang, nanti kalau saya spill ijazah pendeta saya nanti bagaimana ini itu. Itu alasan yang dibuat-buat. Kalau memang Anda bom merasa terjepit, merasa terjolimi atas bahasa-bahasa orang tentang ijazah pendetamu, tunjukkan. Tunjukkan. Nggak salah kan? Hanya untuk mengklarifikasi bahasa-bahasa orang yang menuduh dia bahwa dia tidak pendeta. Kalau aku, supaya jangan makin panjang ceritanya orang-orang kan. Makin dibilang dia bukan pendeta. Inilah pendeta palsu lah ini. Tunjukkan bahwa kita seorang yang benar-benar punya
ya, punya label bahwa kita seorang pendeta dengan bukti ijazah kita. Itu semalam lagi Dewi Bulan tadi. Saya udah sekolah teologi 4 tahun. Tapi tahu aku bahasanya bilang lon-lon orang, itu bukan sekolah teologi, bukan seorang mau jadi pendeta. Kasihan kan? Mulut kita memuja Tuhan. Tuhan Yesus itu kita sebarkan, tapi mulut kita nggak kita jaga. Jadi seperti tadi malam, Tuhan melihat hatimu, bukan melihat apa yang kau katakan. Apalagi setelah kau katakan lon-lon itu sudah berbahaya. Janganlah kau membaca Alkitab, mengerti isi Alkitab, tapi perbuatanmu di luar yang ada tertulis di Alkitab. Ya. Kasihan. Kau apalagi menuduh mengasih alamatnya Edis TV ke kaum kadrun, ke Iskariot, supaya Edis TV dipersekusi, entah dia apakan namanya, sama grup-grupnya mereka. Itu bukan manusia sama aku tuh. Itu udah lebih dari serigala, hantu ku anggap itu. Kasian kan? Edis TV tidak menyinggung mereka. Tapi mereka gara-gara keirian mereka, maka segala macam cara Edis TV dibuat. Apalagi mulanya ini dari si Iskariot Jubalang ini, si penipu ulung ini, si hantu ini, si hurje ini, si sampah ini. Itu yang mulanya. Gara-gara disinggung Edis, gara-gara anak Batak nelpon Edis mengenai dana-dana itu. Disitulah mulanya mereka bersekongkol. Rudi masuk ke rumahnya ini, masalah Tritunggal lagi, bom ikut lagi. Mohon maaf ya, bom Rudi, semua apologet yang sekarang merasa pintar, yang selalu menghina Edis, itu percayalah, Edis menangis, Tuhan tampung air matanya. Ingat, Tuhan akan berperkara kepada kalian. Ya. Oh, aku dibatasi. Tak, berarti kena apa lagi aku nih? Kena report kak. Nggak 10 report menit, aku lagi. 10 menit. Turun aja nggak apa-apa kak. Turun aja Nanti aku ya. 10 menit lagi baru nanti ini naik lagi. Ini begu-begu yang mengapakan aku nih. Tuh, ada yang nombak biasanya. Ya, begu-begu, oke. Oke. Tuh.